Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang sangat luar biasa ini, masih dalam suasana Idul Fitri. Sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin buat rekan trader Indonesia dimanapun berada. Selamat merayakan Idul Fitri, hari penuh kemenangan ini. Bersantai dengan keluarga, silaturahmi dengan keluarga. Itu adalah hal yang sangat luar biasa untuk rekan trader semuanya. Tapi di samping itu juga saya akan mencoba memberikan sedikit analisa ya di segmen analisa dunia kripto kita pada kesempatan kali ini ya. Biasanya analisa dunia kripto ini dia selama 1 minggu sekali saya akan membawakan dan saya akan berbicara tentang menjelaskan tentang bagaimana pergerakan dari Bitcoin yang akan terjadi selama 1 minggu ke depan. Jadi rekan trader, saya sekali lagi mau bilang buat rekan trader bahwa di A-Market bukan cuman bisa trading di emas atau di forex dan lain-lain. Tapi di A-Market pun juga cryptocurrency atau uang kripto bisa ditransaksikan. Oleh karena itu saya spesial 1 minggu sekali memberikan sedikit segmen analisa dunia kripto buat rekan trader semuanya. Supaya saya memberikan analisa buat rekan trader dan rekan trader bisa menganalisa lagi apa yang terjadi. Jadi kita saling membantu ceritanya gitu ya. Karena yang namanya analisa itu relatif rekan trader. Tiap orang punya gaya masing-masing. Mungkin gayanya saya seperti kayak gini, tapi gayanya rekan trader mungkin agak sedikit lain. Tapi dengan adanya analisa-analisa yang kita saksikan, ya, setidaknya memberikan referensi buat trading yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang bahwa analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Itu adalah analisa yang paling terbaik karena apapun transaksi, apapun trading yang dilakukan oleh rekan trader, alangkah baiknya itu adalah full dilakukan oleh rekan trader semuanya. Full dalam menganalisa, full dalam mengambil langkah keputusan, melangkah apakah dia mau buy atau dia mau sell atau dia mau di posisi gimana pun juga, itu adalah keputusan dari rekan trader semuanya. Oke rekan trader, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan masuk di analisa dunia kripto kita pada kesempatan pada kali ini ya, dan saya akan mencoba menjelaskan bagaimana pergerakan dunia kripto ini selama 1 minggu kemarin dan bagaimana ya, untuk minggu depan. Nah ini dia. Untuk kita sebelum menyarankan trader, kita bisa lihat bagaimana pergerakan dari dunia kripto minggu kemarin ini. Kalau kita lihat secara garis besar kan trader, untuk dunia kripto minggu kemarin, kita udah bisa lihat dengan jelas di sini bahwa ini Bitcoin ya, terutama Bitcoin, bagaimana Bitcoin ini dia mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Sesuai dengan prediksi yang saya bilang bahwa apabila dia menembus 31, dia akan menuju ke 32. Tapi kembali lagi saya bilang bahwa hati-hati terhadap news atau pergerakan yang terjadi di pasar fundamental. Karena mau tidak mau sekarang pergerakan Bitcoin sangat dipengaruhi oleh bagaimana keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh The Fed. Ya ibaratnya kalau emas adalah emas itu aset yang sangat luar biasa ya adalah safe haven satu sisi ya, sedangkan Bitcoin pun juga ini adalah yang berikutnya, dan ke depan Bitcoin ini akan sepertinya akan dijadikan sebagai sesuatu yang safe haven. Jadi orang bilang gimana ya, orang akan mencoba ya mengambil langkah aman untuk berinvestasi di Bitcoin. Ya, seperti pada emas ya. Nah, oleh karena itu rekan trader lihat, kalau kita lihat pergerakan emas dan pergerakan Bitcoin mirip, udah sangat mirip rekan trader. Kalau Bitcoin dengan S&P, nah itu ya, itu mirip ya. Karena memang semua akan tergantung dari dolar Amerika. Kita lihat pada minggu kemarin bagaimana Bitcoin ini dia turun dari titik yang paling tertinggi di atas 30-an, dia tidak kuat untuk melewati 31. Dia turun dari atas 30-an sampai menembus level yang paling terendah di sekitaran 27. Ya, 27 pada kemarin, ya hari Sabtu,
Ya, dia sempat naik pun juga sampai di 27.701. Hari ini di 27.825, tapi terjadi sedikit penurunan. Kita akan lihat ya. Dan kalau kita lihat kenaikan Bitcoin ini, dia terus memperjuangkan di posisi sekitaran 29.000 rekan trader. 30.29 itu adalah nilai yang paling masuk dalam logika. Tapi ya, kita lihat pada hari Kamis ini dia benar-benar jatuh sampai level di bawah 28. Nah, ini dia. Dan kalau kita lihat ini semuanya ini semua ada sangkut pautnya dengan berita ekonomi yang dikeluarkan. Ya, ada sangkut pautnya dengan berita ekonomi yang dikeluarkan PDB kalau nggak salah kemarin ya. Nah, jadi secara garis besar apa yang terjadi pada Bitcoin ini dia berpengaruh terhadap apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Rekan trader, lihat bagaimana pergerakan indeks dolar Amerika yang walaupun kemarin kita lihat dia kebanyakan sideways ya, tapi secara garis besar tendensi dari indeks dolar Amerika ini dia mengalami penguatan pada minggu kemarin sehingga dia memberikan landasan yang kuat bagaimana penurunan terjadi pada Bitcoin. Dan kalau kita lihat rekan trader semuanya, Bitcoin ini dia mengalami pergerakan yang sangat penting, dan terus terang pergerakan dari Bitcoin ini sangat membuat kebingungan pada pasar. Pasar sekarang melangkah dan melihat wait and see apa yang akan terjadi sebelumnya. Akan tetapi rekan trader, bagaimana peluang Bitcoin ini untuk minggu depan? Ya, bagaimana peluang Bitcoin ini untuk minggu depan? Nah, kalau berbicara tentang peluang Bitcoin untuk minggu depan setelah pada minggu kemarin tendensi pelemahan sangat kuat, dan kalau kita lihat secara teknikal pun juga kemungkinan besar Bitcoin ini bisa mengalami suatu tingkat pelemahan. Oleh karena itu saya bilang bahwa rekan trader harap memperhatikan apa yang akan terjadi pada minggu depan. Yang ingin saya memberitahukan kepada rekan trader adalah rekan trader coba melihat dari kalender ekonomi yang akan terjadi pada minggu depan, dan kalender ekonomi yang sangat memberikan patokan sangat luar biasa itu adalah nanti pada hari Kamis. Rekan trader lihat hari Kamis itu ada PDB ya. Nah, PDB ini adalah data yang sangat dinantikan sebelum penutupan data pada bulan ini ya. Kita akan lihat dari PDB ini dia akan mempengaruhi berbagai aset. Salah satunya selain emas ya pasti akan berpengaruh juga terhadap Bitcoin. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang rekan trader, untuk kalender ekonomi pada minggu depan kebanyakan adalah waktunya pergerakan dari dolar Amerika. Dan kalau saya melihat tendensi yang terjadi ya rekan trader, tendensi yang terjadi dari dolar Amerika, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dolar Amerika ini mempunyai peluang yang besar ya, peluang yang besar untuk sedikit mengalami kenaikan rekan trader, mempunyai peluang yang besar untuk sedikit mengalami kenaikan ya. Ini saya sedikit mengalami kenaikan rekan trader karena kalau saya lihat di sini pun juga secara garis besar pun juga memang pada minggu kemarin dia mengalami kenaikan. Oleh karena itu saya mau bilang buat rekan trader semuanya harap diperhatikan Bitcoin ini. Dan kalau rekan trader lihat pada Bitcoin nanti, saya bisa bilang bahwa sekarang Bitcoin bergerak di seputaran 27.000. Tapi saya memberikan batasan bahwa Bitcoin ini dia akan mencoba bergerak antara 28.500 sampai 26.000 rekan trader. Saya memberikan batasan gitu karena kenapa rekan trader? Saya masih berasumsi bahwa Bitcoin ini masih punya peluang yang besar untuk terjadi pelemahan rekan trader. Saya masih mempunyai asumsi bahwa dia akan mempunyai peluang untuk mengalami pelemahan. Oleh karena itu ya, saya bisa bilang bahwa rekan trader harus melihat apa yang akan terjadi. Kalau menurut analisa saya, ya, Bitcoin ini dia tidak akan mengalami sesuatu yang sangat pergerakan luar biasa sampai tinggi banget. Ya, saya bilang bahwa kalaupun
memang dia mengalami kenaikan, yang menurut saya kenaikan dia tidak terlalu tinggi sebenarnya. Kalau menurut saya rekan trader ya, kalau menurut saya kenaikan dia itu tidak terlalu tinggi. Sabar, ini saya ganti ini dulu. Sabar, oke. Nah, menurut saya kalau terjadi kenaikan, mungkin kenaikan dia itu yang paling sangat maksimal adalah dia akan mencoba balik lagi ke level 30.111 atau palingan dia akan mencoba sampai di level yang paling tertinggi di 29.497. Oleh karena itu kenapa saya bilang di 28.000 merupakan titik acuannya, karena menurut analisa saya apabila dia bisa kembali lagi mengalami kenaikan sampai di level 28.500, artinya peluang besar dia untuk lebih tinggi lagi sampai di level tertingginya itu di sekitaran 30.111 ya. Nah, akan tetapi rekan trader, saya mau sekali lagi bilang bahwa dengan tendensi pasar yang akan terjadi pada minggu depan, dan saya memprediksikan bahwa penguatan dolar itu mempunyai peluang yang sangat kuat pada minggu depan, artinya peluang Bitcoin ini mengalami penurunan juga sangat tinggi rekan trader. Dan saya bisa bilang bahwa saya memprediksikan dia akan mencoba dari level 27.116 sampai ke titik 26.000. Oleh karena itu kenapa saya bilang 26.000 merupakan level yang paling terendah kalau Bitcoin masih terus mengalami penurunan. Saya tidak mau bilang dia sampai di level terendah di sini 25.004 ya, 044. Menurut saya itu masih sangat jauh. Tapi saya masih bisa optimis bahwa Bitcoin ini dia punya peluang yang besar untuk mengalami pelemahan. Maksimal pelemahannya sampai di level 26.000. Itu paling terendah sekali menurut saya ya. Nah, dan apabila dia mengalami kenaikan, saya bisa berasumsi dia akan mencoba naik sampai kembali lagi ke 29.497 atau dia akan mencoba sampai ke 30.111. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa tendensi kenaikan Bitcoin menurut saya melewati level 30.000 masih sangat jauh. Tapi dia akan mencoba sampai ke arah situ. Dia mungkin bisa akan sampai ke arah situ, atau dia bisa mungkin turun lagi nanti setelah masuk ke awal bulan Mei. Awal bulan Mei disitulah adalah peluang di mana pergerakan Bitcoin ini secara nyata kita bisa lihat. Dan kalau kita lihat tendensi pun juga secara garis besar memang Bitcoin ini memiliki tendensi bahwa trennya ini dia kemungkinan besar dia akan naik, tapi dia agak sedikit koreksi dulu. Turun dulu mungkin sampai ke level 25.000 atau mungkin juga dia bisa turun sampai level paling terendah di 23.000 di sini. Ya. Nah, 23.000 di sini. Setelah itu baru dia kembali lagi mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Nah, ini dia ya rekan trader ya. Nah, ini terlalu besar lagi. Nah, ini dia. Saya kasih sedikit arahan. Nah, ini dia. Oke, nah. Oke. Nah. Oleh karena itu rekan trader, dari sini saya bisa bilang bahwa Bitcoin dia masih stagnan. Kalaupun memang dia turun, dia akan mencoba sampai di level 26. Setelah itu dia akan mencoba naik lagi. Karena kalau kita lihat tendensinya juga ya udah ketahuan tendensinya sebenarnya ya. Dari sini kita udah bisa lihat bahwa sebenarnya tendensi dari Bitcoin ini sudah sangat mudah untuk kita lihat bahwa dia akan sedikit mengalami koreksi dulu. Setelah itu baru kalau dia bisa tembus turun ke bawah sini, artinya dia akan turun terus sampai di level 25. Setelah itu dia akan balik lagi naik ke atas. Nah, itu adalah pola pergerakan Bitcoin untuk ke depan. Dan saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami kenaikan rekan trader. Masih punya peluang yang sangat besar mengalami kenaikan. Ya, oleh karena itu dia akan mencoba bermain di daerah sini dulu. Kalaupun dia turun, oke, dia akan koreksi sedikit. Setelah itu dia akan naik terus sampai ke level yang paling tertinggi misalnya 32. Dan kita akan lihat ya. Tapi untuk sementara ini kalau menurut prediksi saya, dalam minggu ini kemungkinan besar dia akan mencoba mengalami pelemahan. Oke, rekan trader semuanya. Demikianlah analisa dunia kripto kita pada hari ini, dan saya percaya apa yang saya analisakan ini sedikitnya memberikan sedikit gambaran buat trading yang akan dilakukan oleh rekan trader. Akhir kata rekan trader, saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat memasuki hari yang sangat luar biasa. Selamat memasuki minggu yang sangat luar biasa. Sukses selalu. Salam Profit Indonesia.